Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aryani Amri, SPD MPD dengan NIDN 0918029701 sebagai dosen tetap Politeknik Dewantara Program Studi D3 Teknik Elektronika. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknik Pengukuran, dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2026 berupa pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah Teknik Pengukuran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh mahasiswa semester 2 Program Studi D3 Teknik Elektronika, Politeknik Dewantara dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan alat, pembacaan hasil ukur, ketelitian dan ketidakpastian pengukuran, kesalahan pengukuran, serta penerapan keselamatan kerja dalam proses pengukuran. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang mendukung mata kuliah ini ada 3, yaitu CPL 01 mampu menerapkan pengetahuan matematika, fisika, dan prinsip dasar teknik elektronika dan elektro untuk menyelesaikan masalah teknis terdefinisi dengan baik. CPL 02 mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis masalah pada sistem elektronika, instrumentasi, dan instalasi listrik sederhana menggunakan metode standar. CPL 09 mampu menerapkan etika profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, kelistrikan, serta tanggung jawab profesional dalam setiap tugas. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau CPMK yaitu 1. Mahasiswa mampu memahami prinsip kerja instrumentasi, sensor, transducer, serta sistem pengukuran besaran listrik dan non-listrik dalam rangkaian elektronika. Yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan menginterpretasikan skema rangkaian elektronika untuk menentukan titik dan metode pengukuran yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan alat ukur multimeter, osiloskop, dan function generator sesuai prosedur standar untuk mengukur besaran listrik secara akurat. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan pengukuran besaran listrik dan elektronika pada rangkaian praktikum dengan hasil yang benar dan akurat. Kelima, mahasiswa mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap kegiatan praktikum teknik pengukuran. Perkuliahan ini berlangsung selama 16 kali pertemuan, di mana 2 kali pertemuannya dilaksanakan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 14 kali materi dan praktek. Materi pembelajaran meliputi pengertian dan fungsi multimeter, perbedaan multimeter analog dan digital, pemilihan skala dan batas ukur, prosedur pengukuran tegangan, arus dan hambatan, cara membaca hasil pengukuran, serta sumber kesalahan dalam pengukuran. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan menggabungkan kegiatan teori dan praktik. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, dan praktek terbimbing. Misalnya, saya akan menjelaskan konsep dasar dan mendemonstrasikan penggunaan multimeter, kemudian mahasiswa melakukan praktik secara berkelompok. Adapun penilaian dilakukan terhadap aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Adapun pengetahuan dinilai melalui pertanyaan lisan, kuis, dan kemampuan menjelaskan hasil pengukuran. Keterampilan dinilai melalui ketepatan memilih fungsi dan batas ukur, memasang multimeter, menggunakan alat, serta membaca dan mencatat hasil pengukuran. Kemudian sikap dinilai berdasarkan kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, kerjasama, dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja. Adapun aspek penilaian disesuaikan rubrik yang mencakup sikap, kehadiran, dan keaktifan 30%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, ujian harian dan tugas-tugas lainnya 30%. Demikian informasi terkait mata kuliah Teknik Pengukuran
Prodi D3 Teknik Elektronika Politeknik Dewantara. Berikut cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ke pertemuan keempat ya, minggu ini ya. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu ya. Silahkan ketua tingkatnya, Rusli. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Tolong didengarkan dulu namanya. Marsal, Muhammad Afrizal, Mainarsi, Bulan, Muhammad Saad, Natasha, Intan Rianita. Oke, baik. 5 orang ya yang tidak hadir ya. Oke, berarti sekitar 20 orang ya yang hadir hari ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu ya. Adakah yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Coba Afrizal. Kesalahan pengukuran, Bu. Oke, betul sekali, kesalahan pengukuran. Nah, masih adakah yang ingat ada berapa faktor kesalahan pengukuran? Jihan, silahkan. Kesalahan faktor pengukuran itu ada 3, Ibu. Oke. Pertama, kesalahan pada manusia, yang Oke. kedua kesalahan pada alat ukur, dan yang ketiga kesalahan pada lingkungan. Oke, betul sekali. Nah, satu orang lagi deh ya. Siapa yang tahu kesalahan apa saja yang pernah dilakukan oleh manusia? Oke, silahkan. Abi ya. Tidak konsentrasi, Oke. membaca dan bekerja tepat, dan tidak berkompeten. Oke, mantap ya. Jadi itu tadi kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti mau mengukur, kalian harus fokus ya. Seperti juga masa depannya kalian harus fokus untuk mengejar impiannya kalian ya. Nah, kita lanjut untuk pertemuan keempat ya minggu ini. Nah, adapun tujuan mata kuliah kita atau pembelajaran kita hari ini yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi dan prinsip kerja alat ukur listrik, voltmeter, ampermeter, dan multimeter. Nah, yang pertama ya, ada alat ukur voltmeter. Jadi alat ukur ini berfungsi untuk mengukur tegangan atau voltage ya, tegangan AC maupun tegangan DC. Ada yang tahu perbedaan tegangan AC dengan DC? Oke, tidak tahu ya. Oke, jadi tegangan AC dengan DC itu berbeda ya. Tegangan AC adalah arus bolak-balik, sedangkan tegangan DC adalah arus searah. Nah, di mana contohnya tegangan AC itu kita bisa dapatkan dari tegangan dari langsung PLN ya, yang masuk ke rumah yang biasanya 220 volt ya. Nah, kemudian kalau tegangan DC itu biasanya kita dapatkan di baterai ya, baterai, aki ya. Jadi itu perbedaannya ya. Jadi jangan disamakan ya, tolong diingat ya. Oke, baik. Nah, adapun voltmeter itu ada 2 macam ya. Ada alat ukur digital dengan alat ukur analog. Nah, seperti gambar di atas itu adalah alat ukur analog yang ada jarumnya ya, yang masih ada jarumnya. Jadi biasanya alat ukur ini dipasang secara paralel dengan rangkaian atau komponen yang akan diukur ya. Kalian bisa lihat gambarnya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung atau mengukur sesuatu menggunakan alat ukur analog, itu harus dirangkai secara paralel. Oke? Bisa ya? Oke, baik. Nah, adapun persamaan yang kalian harus ketahui kalau menggunakan alat ukur analog ya. Jadi kita harus memperhatikan hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Ya, yang seperti apakah itu? Nah, yang seperti ini. Ya, jadi kalian harus ketahui ini yang namanya batas ukur ya. Kemudian ini namanya skala yang ditunjuk, yang mana yang ditunjuk oleh jarumnya. Kemudian skala maksimalnya yang ada posisi paling ujung kanan ini ya.
kalian bisa lihat. Nah, ini namanya selektor. Jadi kita yang akan memutar selektornya sendiri. Oke? Ya, jadi yang pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran yaitu kalibrasi. Ya, jadi kalau alat ukur analog itu harus kalibrasi. Caranya kalibrasi itu adalah probe positif dengan probe negatif itu kita satukan. Ya, jadi seperti ini. Tapi karena ini alat ukur analog, jadi kita tidak perlu kalibrasi. Beda dengan alat ukur yang seperti ini, itu perlu adanya kalibrasi. Ya, nah kemudian kita juga harus memperhatikan batas ukurnya. Ya, jadi kita harus memperhatikan selektornya. Jadi selektor harus sesuai dengan besaran tegangan. Ya, jadi kalau kita mau mengukur PLN yang masuk ke rumah, ya kan kita ketahui bersama 220 volt. Jadi kita harus memutar selektornya lebih tinggi. Ya, oke? Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, seperti ini contohnya ya, kalau kita mau mengukur tegangan listrik DC ataupun AC. Ya, bisa ya? Ada pertanyaan? Saya Ibu, Ya, silahkan. tadi Ibu bilang harus selalu memperhatikan batas ukur dan harus lebih besar daripada besaran tegangan atau arusnya. Kalau besarannya tidak diketahui, bagaimana Bu? Oke, jadi tadi kan kita kalau PLN sudah diketahui 220 volt. Ya, bagaimana jika besarannya tidak diketahui? Pilih selektor yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi saja kita tes dulu. Ya, meskipun kita tidak tahu dia berapa tegangannya, putar saja paling tinggi. Kalau misalnya dia di situ ada maksimal 1000 volt, ya putar 1000 volt. Oke? Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, selanjutnya alat ukur ampermeter ya. Ampermeter ini adalah alat ukur untuk mengukur arus listrik ya, arus listrik AC maupun DC ya. Sama tadi. Jadi kalian harus bedakan. Kalau kalian mau mengukur tegangan pakai voltmeter, tapi kalau mau mengukur arus listrik itu pakai ampermeter. Oke, baik. Nah, ampermeter ada dua macam juga ya, sama tadi voltmeter. Ada analog dan ada digital. Nah, kebetulan yang saya bawa ini sama ya, digital. Nah, kemudian alat ukur ini biasanya dipasang secara seri dengan rangkaian atau komponen yang akan diukur. Contohnya seperti ini. Ya, jadi dipasang secara seri. Kalian bisa lihat gambarnya. Ya, jadi berbeda antara tegangan dengan arus. Nah, untuk mengukur persamaannya ya sama ya. Hasil ukur sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Oke? Jadi kalian sudah ketahui toh skala yang ditunjuk yang mana, skala maksimalnya yang bagaimana, kemudian batas ukurnya seperti apa. Sudah ya? Oke, baik. Nah, sekarang alat ukur yang ketiga, multimeter. Adakah yang tahu fungsi dari alat ukur ini? Oke, silahkan Rahmat. Fungsi dari multimeter ialah alat untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus. Oke, betul sekali ya. Jadi alat ukur ini digunakan untuk mengukur tiga ya. Ada tegangan, arus, dengan hambatan ya. Jadi dia multifungsi. Jadi tidak usah bawa tak dua alat ukur atau tak tiga alat ukur ya, karena ada semua di situ. Yang kita cuman perhatikan itu selektornya ya. Jadi kalau kita mau mengukur tegangan, selektornya diputar ke V atau voltage. Nah, kemudian kalau kita mau ukur arus, kita putar ke apa? Ampere ya, karena arus. Kemudian kalau kita mengukur hambatan, kita harus juga melihat simbolnya hambatan ini seperti apa. Ada yang tahu simbol hambatan seperti apa? Bisa tulis simbol hambatan? Ya, silahkan coba biar temannya lihat. Oke, apa bacanya ini? Ohm. Oke, ohm ya, jadi bukan tante ya. Ini adalah simbol hambatan atau ohm. Jadi simbolnya ada di sini, Dek. Ya, jadi kalau kalian mau mengukur hambatan atau seperti ini, resistor ya, ini adalah resistansi yang akan diukur hambatannya.
Ya, jadi kalau kalian mau mengukur ini, putar selektornya, cari simbol seperti itu. Oke, bisa? Nah, kemudian diletakkan nanti kedua probe-nya di sini. Ya. Bisa ya? Oke. Baik. Nah, kalian juga bisa lihat di sini multimeter juga terbagi dua. Ya, ada analog dan digital. Ya, saya rasa kalian sudah tahu yang mana probe, yang mana display, yang mana selektornya. Ya. Nah, di sini saya bawa digital semua. Ada 3 tapi digital semua. Ya. Nah, ini contoh mengukur hambatan. Ya. Ini contoh mengukur hambatan. Jadi kalian bisa lihat di atas tidak sebesar yang kalian kira, ya. Jadi resistor itu kecil sekali seperti ini, ya. Kalau mau diukur cukup dipasang seperti itu. Oke, bisa? Oke, bisa paham semua ya? Atau ada pertanyaan lagi, Adek, terkait voltmeter, ampermeter, dan multimeter? Tidak ada? Oke, saya anggap berarti sudah paham semua ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya mau kalian berbentuk beberapa kelompok ya. Jadi masing-masing satu kelompok itu ada 3 orang. Ya, silahkan coba cari kelompoknya. Satu kelompok 3 orang. Ya. Satu kelompok 3 orang. Jadi nanti saya akan bagi tugasnya ya. Oke, sudah? Oke. Karena alat ukurnya terbatas, jadi kita ganti-gantian ya. Jadi saya mau membagikan dulu alat ukurnya. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian saya minta kalian ukur baterai, ya, ukur tegangan dan arusnya. Nah, kalau baterai tadi AC atau DC? DC, oke, baik. Nah, kalau yang ini saya minta kalian ukur tegangan AC, ya. Kemudian saya minta kalian ini kelompok ini ukur hambatan yang ada di sini. Ya, di sini ada beberapa resistor, silahkan diukur, ya. Oke. Oke, bagaimana? Bisa? Bisa ya? Oke. Bagaimana? Yang lain bisa? Bisa, Dek? Kamu? Bisa? Oke, kalau sudah bisa, sudah selesai, gantian lagi sama temannya. Tolong dikasih lagi ke kelompok lain alat ukurnya. Ya. Oke, kamu ukur baterai, kamu ukur resistansi, yang di sana ukur tegangan dan arus AC. Ya. Bagaimana? Bisa? Bisa ya? Oke, sudah paham ya di mana diputar selektornya? Oke, baik. Yang lain? Bisa? Oke. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Oke, sudah ya? Bisa ya? Oke, kamu? Oke, baik. Saya rasa sudah paham semua ya. Cara mengukur tegangan, cara mengukur arus, dan cara mengukur resistansi. Oke, kalau begitu hasil hari ini, ya, hasil praktikum hari ini, kalian buatkan laporan. Ya, laporan mengenai apa yang kalian ukur. Ada yang ukur tadi tegangan arus DC, ada yang ukur tegangan arus AC, ada yang ukur resistansi. Jadi dibuatkan semua laporannya, kemudian dikumpul minggu depan. Oke, bisa dipahami? Oke.
Nah, minggu depan kita akan membahas materi mengenai sensor dan transducer. Ya, jadi saya harapkan kalian sudah paham semua mengenai prinsip kerja dan fungsi alat ukur. Kemudian kita masuk ke pembahasan sensor dan transducer. Ya, nah sebelum kita akhiri, saya punya sedikit quotes. Ya, jadi multimeter bisa mengukur tegangan, arus dan hambatan, tapi semangat dan rasa ingin tahumu hanya kamu yang bisa ukur sendiri. Ya, jadi minta tolong harus selalu fokus. Ya, jadi kalian punya masa depan, tapi tidak bakalan kalian gapai kalau bukan kalian sendiri yang mau. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah teknik pengukuran. Saya berharap video ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan Politeknik Dewantara, kolega dosen, dan mahasiswa yang terlibat dan telah berkontribusi dalam pengajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.